Informasi berikutnya, hingga Sabtu pagi ribuan warga lereng Gunung Agung Karangasem masih memilih bertahan di posko-posko pengungsian. Bahkan sebagian dari mereka membuat tenda-tenda sementara secara swadaya. Meski ada himbauan dari Kementerian ESDM agar pengungsi kembali ke rumah masing-masing, namun sebagian dari mereka memilih tetap bertahan di posko pengungsian. Salah satunya terlihat di pos pengungsian kantor UPTD Pertanian Desa Rendang, Karangasem. Nampak sebagian warga yang berasal dari Dusun Kesimpar yang berjarak 5 km dari puncak kawah ini tengah sibuk membuat tenda-tenda pengungsian secara mandiri. Mereka mendirikan tenda tepat di lahan kantor UPTD. Bahan-bahan tenda seperti bambu, tali, serta paku dibeli secara swadaya oleh warga. Sementara untuk penutup atap seperti terpal, warga masih menunggu bantuan dari pihak terkait. Warga memilih bertahan di pengungsian lantaran merasa khawatir dengan aktivitas vulkanis Gunung Agung yang terus meningkat. Karena untuk sendiri ini bambunya untuk sendiri. Nanti ya untuk terpalnya itu saya tidak tahu nanti ada sumbangan apa enggak. Bambunya saya tidak beli, saya punya bambu untuk pengangkutan aja ini mobil. Mobilnya pengangkutan sewa mobil. Kira-kira berapa? 200 ya. 200. Malam-malamnya itu loh getaran gunung langsung gini loh, bunyi-bunyinya keras karena saya dekat itu. Kalau enggak dikasih logistik ya saya beli sendiri gitu. Saat ini terdapat 150 kepala keluarga yang menempati posko pengungsian kantor UPTD Pertanian Desa Rendang. Hingga Sabtu pagi jumlah seluruh pengungsi bencana erupsi Gunung Agung telah mencapai 4.855 jiwa yang tersebar di 50 titik pengungsian di Kabupaten Karangasem dan Gianyar. Sedangkan aktivitas vulkanis Gunung Agung terus terjadi. Sempat terjadi 2 kali erupsi dalam skala kecil pada Jumat siang dan Jumat malam, dengan ketinggian kolom abu mencapai 1.500 meter dari atas puncak kawah menuju arah selatan dan barat daya. Meski kembali erupsi, PVMBG masih merekomendasikan status gunung tetap berada di level 3 siaga. Warga pun dihimbau tidak beraktivitas di zona merah 4 km dari puncak kawah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kadek Martane melaporkan untuk NET. Oh yang beneran? Iya, oke. Nah, udah kan nonton beritanya? Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga di-komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Notif subscribe.